Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian semua, para lur-lurku yang setia menonton channelku? Semoga kita semua berada di keadaan yang sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin ya robbal alamin. Oh ya lur, sekedar mengingatkan dan menginformasikan nih bahwa panggung Indonesia Idol Season 12 ini semakin kesini, semakin kesana luar biasanya. Amazing banget para penampilan semua kontestan Indonesia Idol yang masuk ke top 14 ini. Di sini aku akan kasih tahu kepada lur-lur semuanya bahwa kekurangan dan kelebihan masing-masing para kontestan Indonesia Idol yang ada di top 14 sekarang. Kita masuk ke peserta yang pertama, yakni Rosalina Samosir. Dalam kelebihan Rosalina Samosir, dia itu selalu perfect dalam membawakan lagu yang bernada rendah. Jadi emang keunggulan dia itu bernyanyi di nada rendah. Akan tetapi alias perlu digarisbawahi ini ya, dia kekurangannya itu kurang dalam bernyanyi nada tinggi gitu lur. Jadi ya dia perfect di nada rendah tapi dia masih kurang di nada tingginya gitu lur. Peserta yang kedua yakni Alfredo. Kelebihan dari Alfredo, dia itu sudah menguasai panggung. Jadi dia itu kayak udah terbiasa nyanyi gitu lah ya kelihatannya. Nah, dia juga kalau nyanyi itu enjoy banget, santai. Jadi kayak ya udah menguasai bahwa panggung adalah temannya gitu. Dia jadi udah bersahabat sama panggung. Tapi kekurangannya, dia itu masih kurang dalam nada-nada rendah gitu. Jadi dia itu kadang kepleset waktu lagi di nada rendah gitu. Selanjutnya ada Salma Salsabila. Wah, ini yang sering dibangga-banggakan dari sebagian kalian ya, si Salma Salsabila ini. Ya iyalah, orang dia kelebihannya itu bisa membawakan semua lagu, genre lagu itu jadi enak didengar. Mau yang biasa aja, mau yang emang udah luar biasa lagunya, tetap enak kalau dibawain sama si Salma ini. Tapi kekurangan si Salma, dia itu masih kurang dalam step act-nya. Ya, jadi dia harus ditambahin lagi lah gitu dalam menguasai bidang itunya ya guys. Selanjutnya ada Nyoman Paul. Nah, kalau kelebihan dari si Nyoman Paul ini, dia itu punya suara yang khas. Gimana tuh suara khas? Nah, suara khas itu adalah suara yang bikin jadi semua lagu itu menjadi versi dirinya sendiri gitu loh lur. Ngerti nggak? Ngerti lah ya, yang ngerti lah. Nah, tapi kalau kekurangannya nih, kekurangan dari si Nyoman Paul itu dia masih malu-malu di atas panggung. Eye kontaknya masih kurang gitu lur. Jadi dia itu kayak sering lihat ke bawah gini kalau nyanyi gitu loh lur. Nah, selanjutnya ada Rachel Hutauro. Nah, si Rachel ini adalah salah satu kontestan Indonesia Idol yang paling muda umurnya, usianya gitu ya lur. Nah, perlu digarisbawahi nih, ternyata walaupun paling muda, kelebihan dari si Rachel ini suaranya itu paling unik daripada yang lain. Tapi walaupun suaranya paling unik di antara 14 kontestan Indonesia Idol, dia punya kekurangan dan kelemahan. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia itu belum konsisten ya. Selanjutnya ada Dimansyah lah itu pak. Ayo, siapa nih yang fansnya Kak Dimansyah? Nih, aku kasih tahu ya. Kelebihannya dari Kak Dimansyah itu, dia itu enak banget suaranya kalau didengar gitu. Lembut-lembut gimana gitu. Tapi dibalik kelembutan keenakan lagunya, suaranya gitu, kekurangannya itu dia itu kurang improvisasi dalam menyanyi gitu loh. Selanjutnya ada Roni Parulian. Nah, Roni Parulian ini salah satu peserta yang unik kelebihannya gitu loh.
kayaknya ya cuma Roni doang yang punya, tapi ya itu kata juri sih ya. Jadi dia itu punya star quality yang tinggi ya, punya star quality, dia punya bakat itu. Tapi kelemahannya tuh apa? Dia belum terlalu bisa mengembangkan star quality dalam menyanyikan suatu lagu. Dia punya bakat tapi dia belum terlalu bisa mengembangkan hal itu, gitu loh Lur. Selanjutnya yakni adalah Neil Autor. Neil Autor ini kelebihannya itu dia menyanyikan semua lagu itu bisa bergenre rock. Namun sayangnya dari kelebihan itu menjadi titik lemahnya Neil Autor, bahwa Neil Autor itu belum pernah membawakan lagu tanpa adanya genre rock. Jadi setiap penyanyi di panggung Indonesia Idol, dia itu pasti ada embel-embelan rockernya gitu. Jadi dia masih berada di zona nyaman. So, selanjutnya ada Daniel Pratama. Wah, Daniel Pratama yang memiliki ciri khas suaranya itu enak didengar dan empuk didengar ya. Tapi sayangnya si Daniel ini kelemahannya itu kata juri itu belum bisa menginterpretasikan lagu gitu loh Lur. Kurang itu dalam bidang itu si Daniel itu kurang menguasai itulah. Nah, di urutan nomor 10 ini ada Raisa Sarla. Yang kata para juri, suara Raisa Sarla itu enak banget didengar. Jadi semua lagu yang dibawain sama si Raisa ini tuh terlihat enak semua. Berarti 11-12 sama suaranya si Salma Salsabila yang tadi ya. Karena Salma Salsabila juga katanya tadi itu enak banget didengar. Tapi sayangnya kekurangannya si Raisa ini, dia itu masih kurang dalam menyanyikan lagu yang bernada tinggi gitu. Enak sih lagunya itu bagus waktu dibawain si Raisa, tapi ya gitu kekurangannya, dia masih kurang dalam membawakan nada tinggi gitu Lur. Selanjutnya ada Nabila Takiyah asal Aceh. Dia itu sering digadang-gadang sebagai juara. Karena apa? Karena kelebihan pada saat dia bernyanyi, dia itu bisa membawakan lagu yang tadinya nggak asik itu jadi asik, dan yang tadinya emang udah asik jadi lebih asik. Jadi lagu-lagu yang dibawain sama si Nabila itu jadi lebih bernyawa lah pokoknya kalau dibawain sama si Nabila lagu-lagunya ini. Tapi sayangnya dia itu punya sedikit kekurangan. Dia itu kadang konsisten, kadang enggak gitu sama lagunya. Ya wajar lah ya, kadang terpleset, kadang enggak gitu. Kadang mulus, kadang enggak ya, karena yang namanya kekurangan dan kelebihan gitu Lur. Di urutan nomor 12 ada Rahman Shadli, yang mana dia sering dipuji-puji bahwa stack egg-nya itu bagus dan tinggi. Namun sayangnya dia itu memiliki kekurangan yang lumayan menonjol Lur. Jadi dia itu kurang dalam menyanyikan lagu yang bernada rendah dan improvisasi lagunya itu kurang. Jadi itu adalah kelemahan dari si Rahman Shadli ini Lur. Yang selanjutnya ada Novia Situmeang. Wah, siapa sih yang belum tahu sama Novi ini? Novi sering digadang-gadangkan bahwa dia akan menjadi juara. Karena apa? Karena improvisasinya itu tinggi dalam menyanyi dan sering menggemparkan panggung Indonesia Idol. Namun sayangnya kelemahan si Novia ini, dia itu kadang itu nyanyi itu kayak terbebani gitu. Jadi kayak kurang pede lah gitu kadangan. Ya, itu adalah kelemahan dari si Novia Situmeang. Dan yang terakhir ada Anggis Devaki. Nah, Anggis Devaki ini adalah orang yang paling santai terhadap panggung ya. Dia itu menyanyi itu dengan flawless, santai, dan percaya diri. Kayak udah bersahabatnya itu yang banget sama panggung. Tapi sayangnya salah satu kekurangan dari si Anggis Devaki ini, dia itu kurang menonjol dalam nada-nada tinggi. Jadi dia itu lumayan kurang dalam menyanyikan lagu yang bernada tinggi gitu loh. Nah Lur, setelah kalian mendengarkan penjelasan aku dari A sampai Z, dari 1 sampai miliaran 1000 kata, kalian semua pasti udah tahu kan gimana kelebihan dan kekurangan para kontestan Indonesia Idol. Tapi buat kalian semua yang mendukung mereka,
kalian jangan bersantai-santai ya. Walaupun suaranya bagus, suaranya oke, kekurangannya sedikit, kalian jangan stay di zona itu. Ingat, voting juga dihitung. Kalau misalnya suaranya oke, penampilannya oke terus dan gak ada kekurangan alias perfect, kalau vote-nya rendah, ya apa daya, dia harus tereliminasi gitu loh. Jadi kita sebagai pendukung, kita juga nggak boleh stay alias nggak boleh berada di zona nyaman. Ngelak lur. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dari penjelasan A sampai Z, dari 1 sampai sejuta kata. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam aku berkata ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.